Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Janur Adrian Sutisna dengan nama ilmiah Echinocactus grusoni dari kelompok 1 Cactaceae. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang esai yang saya buat, yaitu mengenai perkembangan dan manfaat dari inseminasi buatan pada hewan ternak. Langsung saja ya pada pembahasan yang pertama. Bioteknologi adalah bidang penerapan biosains dan teknologi yang menyangkut pada penerapan praktis organisme hidup atau komponen subselulernya itu pada industri jasa dan juga manufaktur serta pengelolaan lingkungan, dan juga dapat pula didefinisikan sebagai teknologi yang menggunakan sistem hayati, yaitu proses-proses biologinya untuk mendapatkan barang dan jasa yang berguna bagi kesejahteraan manusia. Nah, bioteknologi modern ini berkembang pesat setelah genetika molekuler yang berkembang dengan baik. Dimulai dengan adanya suatu pemahaman tentang struktur DNA pada tahun 1960-an dan hingga berkembangnya berbagai teknik molekuler yang telah dijadikan sebagai suatu pemahaman tentang gen. Terus pengembangan tentang gennya itu menjadi semakin baik, atau yang sering dikenal dengan istilah DNA. Inseminasi buatan adalah suatu proses pengumpulan sel sperma dari hewan jantan yang kemudian secara manual itu disimpan ke dalam saluran reproduksi betina. Nah, inseminasi buatan ini umumnya digunakan sebagai pengganti perkawinan alami pada banyak spesies hewan, karena ini banyak sekali manfaat yang didapat dari teknik tersebut. Nah, proses inseminasi sebagai upaya perbaikan kualitas ternak ini telah banyak dilakukan pada hewan ternak, misalnya itu seperti sapi, kerbau, babi, ayam, kambing, dan juga domba. Nah, aplikasi bioteknologi seperti inseminasi buatan ini telah banyak digunakan karena inseminasi ini merupakan teknik dalam bidang reproduksi ternak yang memungkinkan manusia ini bisa mengawinkan ternak tanpa membutuhkan seekor penjantan. Untuk perkembangan mengenai sejarah inseminasi buatan ini sudah mengalami inovasi dari tahun ke tahun dan juga sukses diterima di seluruh dunia. Untuk teknologi inseminasi buatan ini tidak hanya dilakukan pada hewan, namun juga prinsip ini dapat diterapkan pada manusia. Contohnya itu kriopreservasi gamet, stimulasi ovarium, dan regulasi siklus. Kemudian juga ada pembekuan embrio dan juga cloning. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari inovasi lain di bidang bioteknologi. Inseminasi buatan merupakan teknologi reproduksi yang tepat untuk digunakan karena ini banyak dipilih oleh peternak. Melalui kegiatan inseminasi buatan, penyebaran bibit unggul ternak sapi dapat dilakukan dengan murah, mudah, dan cepat, serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para peternak. Nah, adapun untuk manfaat dari penggunaan inseminasi buatan ini yaitu pertama, meningkatkan mutu genetik sapi lokal. Inseminasi buatan tentu menggunakan spermatozoa dari pejantan unggul dengan menginseminasi ternak lokal yang kualitas genetiknya itu kurang bagus akan menghasilkan keturunan yang lebih bagus. Apabila inseminasi buatan tersebut dilakukan secara meluas akan dihasilkan ternak unggul dalam jumlah yang banyak. Nah, yang kedua yaitu mengatasi masalah kekurangan pejantan unggul. Di Indonesia saat ini kekurangan pejantan yang memiliki kualitas atau mutu genetik tinggi. Dengan inseminasi buatan akan mengatasi permasalahan tersebut. Kenapa? Karena hal ini tidak perlu membawa pejantan unggul ke kandang betina. Cukup semen beku yang akan diinseminasikan oleh inseminator. Nah, dalam perkawinan alami, satu kali ejakulasi sapi jantan hanya untuk satu ekor sapi betina. Nah,
Berbagai dengan penerapan inseminasi, satu kali ejakulasi itu dapat dibuat sampai 500 doi straw. Artinya satu ejakulasi itu dapat mengawini 500 betina. Nah, selain itu, peternak yang hanya memiliki sapi betina tetap bisa mempunyai keturunan atau anak sapi dari sapi betina yang dipeliharanya itu tanpa memelihara sapi jantan. Nah, yang ketiga yaitu mengatur jarak kebuntingan ternak. Nah, di beberapa peternak itu sering terjadi kelahiran saat pakan sangat terbatas, sehingga mengakibatkan ternak kurus dan mudah terserang penyakit. Akibatnya tingkat kematian anak itu sangat tinggi. Dengan adanya inseminasi, kebuntingan dan kelahiran anak itu dapat diatur sehingga anak yang lahir itu dalam kondisi pakan yang tersedia. Yang keempat yaitu mengurangi penyebaran penyakit kelamin. Pejantan unggul tentu berasal dari ternak yang sehat, dengan kesehatan reproduksinya itu terjamin. Nah, dengan demikian spermatozoa yang ditampung untuk diinseminasikan ke ternak betina itu dipastikan bebas dari penyakit. Lain halnya dengan kawin alam, ternak pejantan bebas berkeliaran yang kemungkinan memiliki penyakit kelamin yang dibawanya. Nah, yang kelima yaitu peternak bisa memilih jenis keturunan. Khusus ternak besar seperti sapi, kuda, kerbau, itu petani dapat memilih jenis spermatozoa beku atau semen beku tadi ya, sesuai dengan keinginan. Misalnya peternak yang memiliki sapi betina lokal jenis Bali atau PO itu menginginkan anak sapi keturunan sapi besar, sehingga dapat menggunakan spermatozoa dari semen beku tersebut dari simental atau limousin. Nah, yang keenam yaitu peternak juga dapat memilih jenis kelamin anak. Tidak sedikit dijumpai peternak sapi perah misalnya lebih banyak melahirkan anak sapi jantan. Padahal peternak sapi perah tentu mengharapkan kelahiran anak sapi betina agar mampu memproduksi susu yang banyak. Akibatnya anak sapi jantan tersebut dijual sebagai ternak potong. Sementara itu peternak sapi potong mengharapkan anak yang lahir berupa jantan agar dapat memproduksi daging yang banyak. Nah, dengan perkembangan teknologi inseminasi ini, peternak dapat memilih jenis kelamin anak. Penentuan jenis kelamin anak ini telah dapat dilaksanakan melalui teknologi inseminasi buatan menggunakan sperma sexing atau spermatozoa yang telah dipisahkan antara spermatozoa yang membawa kromosom X, itu bisa disebut dengan spermatozoa betina, dan spermatozoa yang membawa kromosom Y atau spermatozoa jantan. Penggunaan teknologi pemisahan spermatozoa sapi saat ini memiliki dampak yang lebih baik dalam produksi bibit sapi, sehingga dapat diperoleh anak yang berjenis kelamin sesuai dengannya apa yang diharapkan di laboratorium reproduksi dan genetika hewan. Puslit Bioteknologi atau LIPI telah diproduksi secara rutin spermatozoa beku hasil pemisahan uji coba di lapangan. Nah, inseminasi buatan ini dengan spermatozoa beku hasil pemisahan itu diperoleh ratusan kelahiran anak sapi dengan tingkat kelahiran anak dengan jenis kelamin sesuai harapan. Nah, sehingga teknologi ini dapat digunakan untuk menentukan struktur populasi betina dalam suatu kawasan. Poin 7 yaitu mencegah terjadinya kawin sedara atau inbreeding. Perkawinan sedara itu berpeluang munculnya sifat jelek pada turunannya. Dengan teknologi inseminasi buatan ini yang selektif, kawin sedara itu dapat dihindari karena spermatozoa yang digunakan tidak memiliki hubungan keluarga dengan ternak betina. Selain itu, berdasarkan pedoman optimalisasi inseminasi buatan ini, spermatozoa hanya bisa digunakan selama 3 tahun dalam suatu wilayah tertentu untuk menghindari terjadinya kawin sedara. Poin yang terakhir yaitu semen beku dapat disimpan dalam waktu lama. Selama tersimpan atau terendam dengan baik ya, dalam N2 cair, spermatozoa beku
dapat tetap bertahan yang disebut dengan dorman. Dengan kondisi itu memungkinkan dapat menyelamatkan material genetik ternak, khususnya hewan langka. Tujuan dilakukannya inseminasi buatan ini adalah untuk memperbaiki mutu genetika ternak. Bahkan tidak mengharuskan pejantan unggul ini dibawa ke tempat yang dibutuhkan sehingga dapat mengurangi biaya. Nah, tujuan lainnya yaitu untuk mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam waktu yang lebih lama. Kemudian juga meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur, serta untuk mencegah penularan penyakit kelamin. Nah, keuntungan penerapan inseminasi buatan ini adalah untuk menghemat biaya. Pemeliharaan ternak jantan dapat mengatur jarak kelahiran ternak dengan baik, mencegah terjadinya kawin sedarah pada sapi betina. Melalui penerapan inseminasi buatan dengan peralatan dan teknologi yang baik, maka sperma atau semen dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Bahkan semen beku masih dapat dipakai untuk beberapa tahun kemudian meski pejantan itu telah mati. Mungkin dicukupkan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya dan mungkin dicukupkan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.